Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Jumat 28 April 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami membaca firman-Mu dan kami renungkan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 1 Petrus 1 ayat 17-25. Itulah pembacaan kita. 1 Petrus 1 ayat 17-25. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dengan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah hidup menumpang di dunia. Petrus menyapa orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia dengan sebutan orang-orang pendatang. 1 Petrus ayat 1 ayat 1. Ya, 1 Petrus 1 ayat 1. Sebutan yang sejajar dengan itu muncul pada 1 ayat 17 dalam ungkapan menumpang di dunia ini. Keduanya hendak menegaskan mengenai status dan keberadaan pengikut Yesus sebagai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Mereka sama sekali baru dan berbeda karena mereka telah ditebus dalam keadaan dan cara hidup yang lama yang sia-sia. Ayat yang ke-18. Bukan dengan barang yang mahal, emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ayat yang ke-19. Dengan gambaran lain, dikatakan dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ayat yang ke-23. Kelahiran kembali akan menyatakan buahnya dalam kehidupan dengan kasih persaudaraan, hidup dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, dengan hidup dari firman yang kekal, dan bukan mengejar kemuliaan yang berakhir dalam kefanaan, sebagaimana kemuliaan bunga rumput. Ayat yang ke-24. Apakah yang pantas menjadi balasannya? Bahwa kita yang hina dan terpuruk dalam hidup lama, yang dikuasai dosa, telah ditebus dengan darah Kristus. Apakah yang pantas menjadi ungkapan syukur atas semuanya itu? Bukan pula emas dan perak yang dimintanya. Allah menghendaki kita hidup sebagai pendatang atau sebagai penumpang di dunia ini, dalam arti hidup berbeda dari yang lain di dunia ini. Ia menghendaki kita meninggalkan yang lama, yakni hidup dalam kebodohan karena dikuasai dosa, melayani hawa nafsu. Ia menginginkan kita hidup dengan mengasihi, sungguh-sungguh dengan kasih
persaudaraan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu ini luar biasa. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.